Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda Julianti, kelas 91, nomor absen 04. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang NIK menjadi NPWP. Bab 1 atau pendahuluannya itu adalah latar belakang masalah. Nomor induk kependudukan atau bisa disebut NIK sebagai NPWP merupakan salah satu bentuk transformasi dan reformasi administrasi perpajakan. Harapannya meningkatkan efisiensi transforma dan efektivitas dalam mengelola berbagai macam tugas sehubungan kewajiban perpajakan terutama orang pribadi. Pemerintah resmi menghilangkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan digantikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK untuk keperluan era 1 data. Artinya saat ini NIK resmi dijadikan sebagai nomor NPWP bagi orang pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapat dari sektor perpajakan bukanlah monopoli pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan banyak melibatkan aspek. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib berupa uang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada suatu negara demi kepentingan perkembangan dan kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan suatu sumber pendapatan bagi negara. Berdasarkan hasil penerimaan pendapatan, maka timbul pembiayaan yang akan dilakukan oleh suatu negara untuk beberapa keperluan maupun kepentingan yang menyangkut negara itu sendiri ataupun masyarakat negara tersebut. Adapun pembiayaan dapat meliputi beberapa hal, yaitu pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Pengelolaan uang pajak yang berasal dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kenyamanan fasilitas yang didapatkan dalam negara tersebut. Semakin pesatnya pembangunan dalam suatu negara merupakan salah satu indikator berkembangnya negara tersebut. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan seseorang dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan baik formal dan non-formal akan membuat wajib pajak sadar dalam membayar pajak. Melalui penyuluhan perpajakan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang membayar dan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangun negara. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik dalam membayar pajak karena tidak ada timbal balik untuk masyarakat. Untuk membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik maju, maka perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan, seperti halnya tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 telah digariskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang akan kita bahas yaitu haruskah membayar pajak atau tidak. Banyak rakyat yang tidak mampu membayar pajak, tidak ada timbal balik bagi yang sudah membayar. Batasan masalahnya, dari identifikasi masalah yang tertulis, maka kami akan lebih fokus membayar pajak dan timbal balik.
Rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu apakah NIK menjadi NPWP, apakah semua pemilik KTP otomatis dikenai pajak? Jika rakyat tak mampu membayar pajak, bagaimana itu? Mengapa di Indonesia tidak ada timbal balik setelah membayar pajak? Tujuannya sebagai media pembelajaran untuk para pembaca, menambah wawasan para pembaca sebagai perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Untuk manfaatnya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan dan konsolidatif, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Bab 2. Yang pertama adalah wajib atau tidaknya membayar pajak. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kementerian Keuangan membaca informasi yang menyebutkan semua orang wajib membayar pajak setelah nomor induk kependudukan akan difungsikan sebagai nomor pokok wajib pajak. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah, menegaskan informasi tersebut tidak benar. Tentu tidak begitu, tidak semua masyarakat kemudian harus bayar pajak. Hanya yang sesuai dengan ketentuan tingkat penghasilannya yang perlu bayar pajak. Saya punya KTP dan udah harus bayar pajak nih. Jawabannya adalah tidak. Tidak semua warga negara yang sudah memiliki NIK harus membayar pajak. Kewajiban membayar pajak hanya melekat kepada setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mampunya rakyat atau tidak? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan fungsi NIK menjadi NPWP tidak serta-merta membuat anak usia di atas 17 tahun wajib membayar pajak. Dia bilang penarikan pajak hanya dilakukan kepada wajib pajak yang punya penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini untuk meluruskan ke mahasiswa baru lulus, belum kerja tapi punya NIK harus bayar pajak. Itu tidak benar, kata Sri Mulyani. Dalam konferensi pers UU HPP Kamis tanggal 7 bulan Oktober 2021. Wanita yang akrab disapa Ani ini menegaskan pekerja ataupun wajib pajak yang memiliki penghasilan 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh sama sekali. Golongan ini termasuk dalam golongan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Timbal balik setelah bayar pajak. Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dipungut oleh negara kepada wajib pajak yang mana timbal balik tidak bisa dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Mengapa dikatakan tidak dapat dinikmati secara langsung? Sebagai contoh, seperti yang kita ketahui, pajak yang diterima oleh negara akan dialokasikan untuk keperluan pembangunan nasional, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Sehingga bukan timbal baliknya dapat kita rasakan dengan menikmati fasilitas umum yang ada secara nyaman dan aman. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan sumber pertama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak serasanya cukup sulit untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan sehingga tidak salah jika pajak dikatakan sebagai tombak pembangunan suatu negara. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah membayar pajak tidak wajib dan hanya orang tertentu yang akan bayar. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP menambah fungsi nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk menjadi nomor pokok wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi.
Berdasarkan draft UU HPP, setiap PPOP yang telah memenuhi persyarat objektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan wajib mendaftarkan diri kepada kantor di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan kebijakan nomor induk penduduk menjadi nomor pokok wajib pajak. Pemerintah mengumumkan akan menerapkan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi mulai tahun 2023. Penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan mengingat Indonesia menuju integrasi satu data nasional. Data nasional ini akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi aktivitas bisnis maupun kewajiban perpajakan warga negara. Setiap warga Indonesia mempunyai NIK. Orang yang bayar pajak juga orang Indonesia. Walaupun yang kena pajak hanya orang yang berpenghasilan minimal 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun, NPWP itu nomor identitas secara identifikasi membayar pajak. Jika NIK dan NPWP diintegrasikan, akan sangat bagus untuk administrasi yang efisien dan pengawasan yang efektif. Teori SIN, teori Single Identity Number atau nomor identitas tunggal. Nomor pokok wajib pajak sebagaimana maksud pada ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Tulis draft RUU HPP bab 2 pasal 2 IA. Pasal 2 ayat 10 tersebut juga mengatakan teknis pengintegrasian data kependudukan dengan data wajib pajak akan dilakukan lintas kementerian. Hasilnya pembahasan menghitung pengumutan pajak penghasilan terhadap karyawan dan ada atau tidaknya timbal balik. Sebuah usaha karyawan berperan penting dalam menentukan kesuksesan bisnis usaha tersebut. Sebagai timbal balik, karyawan umumnya diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya. Pajak atas penghasilan karyawan pun beragam, salah satunya pajak penghasilan pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi PPOP dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai wajib pajak dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai objek pajak. Objek pajak penghasilan pasal 21. PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya. Contohnya, 1. Penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja PHK atau pensiun yang diterima secara sekaligus dapat berupa uang pesangon, tunjangan atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya. Penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan. Penghasilan bagi bukan pegawai dapat berupa honorarium, upah komisi, dan imbahan serupa. Tarif progresif PPh 21. Menurut pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, di mana persentase penggunaan
PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sehingga 50 juta adalah 55%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta dikurang 250 juta adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta, 500 juta adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 2% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong. Adapun landasan hukum PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21 sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak dan penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 PMK 03 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 2009 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pasangan, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 PMK 03 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan, Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pasangan, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang pendoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK 10 2016 tentang penyesuaian besar penghasilan tidak kena pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 10 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Menghitung pengumutan pajak Simanjuntak dan Mukhlis 2012 ayat 15 menyatakan bahwa ada beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak, yaitu teori asuransi. Teori pemungutan ini pajak dianalogkan dengan pembayaran premi asuransi dalam upaya menghindar dari ketidakpastian keselamatan masa depan. Seseorang akan membayar premi asuransi sehingga dapat 11 terlindungi. Dalam hubungan negara dan warganya, maka pajak dianggap sebagai pembayaran premi masyarakat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Terdapat kelemahan dalam teori ini karena apabila terjadi kerugian seseorang. Kedua teori kepentingan. Teori ini menitik beratkan pada adanya kepentingan atau ada kebutuhan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam keseharian masyarakat, membutuhkan rasa nyaman, rasa segar, sehat, terpenuhi jasa publik lainnya. Oleh karena itu adalah wajar apabila negara membebankan biaya ini kepada warganya. Teori gaya pikul. Teori ini menekankan pada rasa keadilan karena beban pajak juga harus adil bagi setiap orang. Pajak ini yang akan dibayar oleh seseorang dianggap sebagai beban yang harus dipikul oleh orang tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, beban pajak tersebut harus sesuai dengan gaya pikul seseorang. Gaya pikul diukur dari seberapa besar penghasilan seseorang dan sekaligus seberapa besar biaya dan yang dikeluarkannya. Keempat, teori bakti. Teori ini memandang kepentingan negara berada di atas kepentingan warganya. Adalah kewajiban mutlak setiap warga negara untuk membuktikan
membuktikan buktinya sebagai warga negara terhadap negara. Atas dasar kepentingan negara, maka negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak. Individu-individu tidaklah berdiri sendiri, tetapi mereka merupakan satu komunitas yang menjelma menjadi negara. Karena negara berhak atas satu dan yang lain, dengan demikian ada kesadaran masyarakat untuk membuktikan baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Teori asas gaya beli. Teori ini mengasumsikan pemungutan pajak sebagai pompa, di mana kekuatan gaya beli masyarakat dipindahkan menjadi kekuatan gaya beli rumah tangga negara. Dengan kekuatan gaya beli inilah pajak masyarakat. Kemudian negara menyalurkan kembali kepada masyarakat. Syarat pemungutan pajak Suyanti dan Dahlan 2015 ayat 6 menyatakan bahwa syarat keadilan pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya. Syarat yuridis pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila malah menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat. Syarat finansial, pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya. Syarat sederhana, sistem pemungutan pajak harus dirancang sederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. Kesimpulan dan penutup. Pasal-pasal yang terkait tentang NIK menjadi NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Tulis draft RUU HPP bab 2 pasal 2 IA. Pasal 2 ayat 10 tersebut juga menyatakan teknis pengintegrasian data kependudukan dengan data wajib pajak dan akan dilakukan lintas kementerian. Pasal 34 UU HPP, data yang disampaikan wajib pajak tidak bisa disebarluaskan atau diberikan kepada pihak lain. Meski begitu, hal ini tidak bermaksud semua orang yang memiliki NIK akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak baru bisa dilakukan bisa seorang sudah menjadi wajib pajak dan harus melakukan kewajibannya dalam perpajakan. Tidak semua NIK jadi wajib pajak secara aktif, namun di sisi lain yang memiliki batas PTKP dia harus aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesimpulan yang saya dapat, NIK menjadi NPWP akan tetap dilaksanakan sesuai ketetapan untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri maupun menuju masyarakat Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Kita lihat dari negara Irlandia, ada negara yang sistem pajak PAYE atau Pay as you earn, sehingga dapat diartikan setiap seorang digaji pemberi gaji sudah memotong pajak pendapatan tersebut. Negara luar terdapat timbal balik dari membayarnya seperti biaya sekolah gratis, biaya untuk nikah, dan lain-lain. Jadi rakyat juga mendapat kelebihan. Untuk pajak pendapatan akan ditagihkan menggunakan beberapa persen dari pendapatan seseorang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.